Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa memakai masker dan jaga jarak aman minimal 1 meter. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan selesai bekerja. Anak-anak, sebelumnya kita telah membahas materi mengenai sistem persamaan linear, dua variabel linear kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Oke, sudah siap anak-anak? Silahkan disimak dengan baik-baik ya. Sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel atau yang disingkat dengan SPKK-DIVI merupakan sistem persamaan yang mempunyai solusi yang sama, yang terdiri atas dua persamaan kuadrat yang masing-masing memuat dua variabel. Apakah kalian sudah mengerti mengenai SPKK-DIVI? Bentuk umum dari sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat adalah yang pertama, kita mempunyai dua sistem persamaan. Yang bentuk pertama yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C yang merupakan bagian kuadrat pertama. Dan bentuk persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R merupakan bagian kuadrat kedua. Dengan A, B, C, P, Q, dan R adalah bilangan-bilangan real. Secara umum, untuk memperoleh SPKK-DIVI, kita akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk memperoleh himpunan penyelesaiannya. Yang langkah pertama adalah substitusikan bagian kuadrat persamaan pertama ke bagian kuadrat yang kedua atau sebaliknya sehingga diperoleh persamaan kuadrat yang baru. Langkah yang kedua adalah selesaikan persamaan kuadrat baru yang diperoleh pada langkah yang pertama. Dan yang langkah ketiga yaitu substitusikan nilai X yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Untuk mempermudah perhitungan, silahkan kalian pilih persamaan kuadrat yang lebih sederhana. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel SPKK-DIVI, banyak penyelesaian yang diperoleh ditentukan oleh banyaknya nilai X pada penyelesaian langkah kedua. Dengan demikian, nilai itu bergantung pada nilai diskriminannya. Nah, anak-anak, jika D atau yang disebut juga dengan diskriminan lebih dari 0, maka SPKK-nya mempunyai dua himpunan penyelesaian dan parabolanya berpotongan di dua titik. Yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka SPKK-nya mempunyai satu himpunan penyelesaian, sehingga grafik parabolanya berpotongan di satu titik atau saling bersinggungan. Jika D kurang dari 0, sehingga SPKK tidak mempunyai himpunan penyelesaian dan parabolanya tidak berpotongan atau bersinggungan. Misalkan D adalah diskriminan dari persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dan Y sama dengan PX kuadrat
ditambah QX ditambah R. Penyelesaian SPKK-nya dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar yang di samping ini, tampak bahwa grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R memiliki jumlah penyelesaian dengan kriteria pada gambar A. Grafik parabolanya yaitu saling berpotongan di titik A dan B. Kedua titik ini merupakan penyelesaian SPKK tersebut. Dan untuk gambar grafik yang kedua, berpotongan di satu titik, yaitu titik C. Titik ini satu-satunya penyelesaian dari SPKK tersebut. Nah, untuk gambar yang ketiga, grafik parabolanya yaitu tidak menyinggung dan tidak berpotongan. Artinya SPKK tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Demikian penjelasan pengertian sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel atau yang disebut juga dengan SPKK Divi. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, anak-anak, sekarang kita bahas yuk untuk contoh soal yang pertama. Di sini soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Di sini kita mempunyai dua sistem persamaan dua variabel, di mana di sini yaitu sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, untuk yang persamaan satu, kita mempunyai sistem persamaannya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X dikurang 2. Sedangkan untuk yang persamaan keduanya yaitu kita mempunyai Y sama dengan min X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, bagaimana ya cara penyelesaiannya? Mari kita simak ya anak-anak. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini, yaitu dengan cara substitusikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita tuliskan persamaan satunya yaitu X kuadrat dikurang 5X dikurang 2 sama dengan min X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Ini kita tulis ulang ya, persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Selanjutnya, untuk yang persamaan 2-nya, kita pindah ruas ke kiri. Jadi, min X kuadrat dipindah ke kiri menjadi X kuadrat. Lalu, X kuadrat ditambah dengan X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, untuk yang min 3X dipindah ke ruas kiri. Sama dengan, di sini kita mempunyai min 5X. Jadi, min 5X ditambah 3X sama dengan min 2X. Lalu, di sini 2 dipindah ke ruas kiri sama dengan min 2. Kemudian, min 2 dikurang 2 sama dengan min 4. Jadi kita mempunyai persamaan 2x pangkat 2 min 2x min 4 sama dengan 0. Untuk mempermudah perhitungannya, kita langsung bagi 2. Jadi 2x pangkat 2 dibagi 2 menjadi x kuadrat. Lalu min 2x dibagi 2 sama dengan min x. Dan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Lalu kita mempunyai persamaan yang baru. Ada x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akar persamaannya. Kemarin kita sudah mempelajarinya ya, bagaimana cara mencari akar-akar persamaan.
sini kita dapatkan akar-akar persamaannya, yaitu X min 2 dan X ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita cari untuk X satunya. Jadi X min 2 sama dengan 0, jadi X satunya sama dengan 2. Dan kita cari untuk X 2-nya. Jadi X plus 1 sama dengan 0, menjadi X 2-nya sama dengan min 1. Lalu kita substitusikan nilai X1 sama dengan 2 dan nilai X2-nya yaitu min 1 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X dikurang 2. Nah, di sini kalian boleh juga untuk memilih substitusikannya ke persamaan, boleh ke persamaan 1 atau 2. Di sini untuk lebih mudah perhitungannya, Ibu pilih untuk yang persamaan ke 1. Selanjutnya untuk X1 sama dengan 2, kita substitusikan lalu dimasukkan nilai X kuadratnya yaitu angka 2. Jadi 2 kuadrat dikurang 5, X-nya kita masukkan angka 2 yang X1. Jadi sama dengan 5 dikali 2, lalu dikurang 2. Kita dapatkan Y sama dengan 4 min 10 dikurang 2. Lalu didapatkan hasilnya Y1 sama dengan min 8. Untuk yang X2-nya sama dengan min 1, kita substitusikan juga ke persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X dikurang 2. Jadi untuk X2-nya sama dengan min 1, kita masukkan Y sama dengan X2-nya kita masukkan min 1. Jadi min 1 kuadrat dikurang 5X, X-nya juga dimasukkan min 1, jadi 5 dikali min 1 lalu dikurang 2. Jadi min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Min 5 dikali min 1 sama dengan plus 5. Lalu diturunkan minus 2. Jadi didapatkan hasilnya 1 ditambah 5 dikurang 2 sama dengan Y2-nya kita dapatkan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2,8 dan min 1,4. Untuk membuktikan bahwa didapatkan dua buah penyelesaian, kita bisa dengan menggunakan diskriminan. Jadi kita ambil persamaan yang baru tadi dihitung. Yang ini ya persamaan barunya. Kita ambil lalu kita tuliskan di sini yaitu X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Kita menggunakan rumus diskriminan yaitu B sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Jadi B-nya itu yang nilai X kuadratnya. Kita masukkan di sini X kuadratnya yaitu 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1, C-nya min 2. Jadi D sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 2. Jadi didapatkan hasil diskriminannya D sama dengan 1 min 4 kali 1 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Kita dapatkan 1 min dikali min sama dengan plus, jadi 1 ditambah 8 sama dengan 9. Jadi diskriminannya kita dapatkan hasilnya 9. Lalu karena diskriminannya sama dengan 9, maka diskriminannya lebih dari 0. Maka terbukti memiliki dua akar dan memiliki dua penyelesaian untuk X dan Y. Begitu anak-anak, apakah kalian sudah paham? Selanjutnya, apabila akan digambarkan grafik GeoGebranya, maka akan menghasilkan seperti gambar yang berikut ini.
Karena nilai diskriminannya lebih dari 0, maka mempunyai 2 himpunan penyelesaian. Berdasarkan grafik GeoGebra ini, didapatkan garis yang berpotongan, yaitu titik A-nya sama dengan min 1,4 saling berpotongan di titik B, yaitu 2,-8. Karena kedua titik ini saling berpotongan, maka kedua titik ini merupakan penyelesaian sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat tersebut. Selanjutnya untuk contoh yang nomor 2, yaitu di sini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. Di sini terdapat persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Untuk persamaan satunya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 5, dan untuk persamaan keduanya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi bagaimanakah cara untuk menyelesaikan soal berikut ini? Disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan substitusi. Nah, langkah yang pertama adalah substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga untuk persamaan keduanya kita turunkan dan dituliskan kembali, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Dan disubstitusikan persamaan 1 kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Untuk persamaan satunya kita tuliskan X kuadrat dikurang 5, kita masukkan ke dalam yang Y kuadratnya, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu X pangkat 2 ditambah X pangkat 4 dikurang 10X kuadrat ditambah 25 sama dengan 25. Selanjutnya kita dapatkan hasil yaitu X pangkat 4 didapatkan hasil dari sini kita turunkan, lalu min 9X pangkat 2 didapatkan dari X pangkat 2 dikurang 10X pangkat 2 sama dengan min 9X pangkat 2. Lalu untuk yang plus 25 sama dengan 25 kita pindah ruas, maka hasilnya sama dengan 0. Maka kita dapatkan hasil X pangkat 4 min 9X pangkat 2 sama dengan 0. Lalu kita keluarkan X pangkat 2 nya, maka kita menghasilkan yaitu X pangkat 2 dalam kurung X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Lalu difaktorkan, maka akan menghasilkan X pangkat 2 dalam kurung X min 3 dan X plus 3 sama dengan 0. Jika X pangkat 2 nya sama dengan 0, maka dihasilkan X 1 nya sama dengan 0. Lalu untuk X min 3 sama dengan 0, maka didapatkan hasil X 2 nya sama dengan 3. Lalu untuk X plus 3 sama dengan 0, maka didapatkan hasil X3 nya sama dengan 3. Lalu disubstitusikan nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3 dan X3 sama dengan min 3 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 5, yaitu persamaan 1. Di sini boleh untuk memilih persamaan 1 atau persamaan 2. Untuk memudahkan perhitungan, kita ambil yang persamaan satunya. Lalu kita turunkan yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 5. Maka untuk X1 sama dengan 0 kita ganti nilai X-nya. Lalu kita masukkan nilainya yaitu 0. Jadi 0 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan Y-nya yaitu min 5.
Untuk X2 sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X pangkat 2 dikurangin 5. Lalu kita ganti nilai X-nya yang sama dengan 3. Lalu menghasilkan Y sama dengan 3 kuadrat dikurangin 5. Sama dengan Y-nya yaitu 4. Lalu untuk X3 sama dengan min 3, kita ubah nilai X pangkat 2 nya yaitu kita masukkan min 3. Jadi min 3 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan Y nya kita dapatkan 4. Untuk membuktikan 3 buah penyelesaian dengan menggunakan diskriminan, jadi kita gunakan sistem persamaannya yang baru yang tadi sudah dihitung ya. Jadi sama dengan X pangkat 2 dikali dalam kurung X pangkat 2 dikurang 9 tutup kurung sama dengan 0. Kita gunakan rumus diskriminannya yaitu sama dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Didapatkan hasil D-nya sama dengan 1 kuadrat dikali kuadrat dikurang 4 dikali 1 kuadrat dikali min 9. Didapatkan hasil yaitu D sama dengan 1 dikurangin 4 dikali min 9, sehingga D-nya menghasilkan 37. Karena D sama dengan 37, maka diskriminannya lebih dari 0. Maka memiliki 3 akar terbukti dan memiliki 3 penyelesaian untuk X dan Y. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 0, min 5 dan 3,4 dan min 3,4. Selanjutnya, ketika digambarkan ke dalam grafik, maka didapatkan hasil seperti yang berikut ini, yaitu karena nilai diskriminannya lebih dari 0, maka mempunyai 3 himpunan penyelesaiannya tadi. Jadi, garisnya untuk X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 25 dan Y sama dengan X kuadrat min 5 saling berpotongan di titik min 3,4 dan di titik 3,4 dan di titik 0,5. Jadi terbukti untuk himpunan penyelesaian sistem persamaan 2 variabel kuadrat-kuadrat. Anak-anak, terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Demikian materi dari sistem persamaan linear 2 variabel kuadrat-kuadrat. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi ya di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.